Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 210254, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Fadli Zil Ikrom MPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan merupakan penelaahan akademis tentang sistem pendidikan dari sudut pandang budaya. Antropologi pendidikan merupakan generalisasi tentang manusia dan perilakunya ketika berhubungan dengan fakta pendidikan. Landasan antropologi pendidikan. Landasan antropologi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contohnya, perbedaan kebudayaan masyarakat di berbagai daerah, misalnya sistem mata pencaharian, bahasa, kesenian, dan sebagainya. Dasar antropologi pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, artinya dalam hidupnya manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain sejak manusia lahir ke dunia. Mereka membutuhkan bantuan dan hubungan dengan orang lain agar mereka tetap hidup. Survival hal ini berbeda dengan beberapa makhluk lain yang dikaruniai kemampuan untuk terus hidup walaupun tanpa bantuan induknya. Dalam upaya mempertahankan hidupnya, manusia berusaha mengembangkan kemampuan penalarannya akan guna mengelola lingkungan alam sekitar bagi kepentingan hidupnya. Untuk itu diperlukan keterampilan dan penguatan dalam mengelola sumber alam di sekitarnya yang akan diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Dengan demikian, terciptalah kebudayaan manusia. Dalam arti, kebudayaan adalah semua hasil prakarsa cipta dan karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar, mengajar, penjara, ningrat. Di samping pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, manusia mengatur proses interaksi tersebut dalam suatu pola perilaku bermasyarakat. Pola aturan perilaku bermasyarakat akan menjadi panutan dari warga masyarakat setempat untuk melakukan interaksi dengan warga masyarakat yang lain. Pola aturan perilaku ini disebut norma atau nilai-nilai yang merupakan wujud kebudayaan pula. Pola-pola aturan perilaku tersebut tidak akan terlepas dari sistem nilai filsafat yang menjadi kerangka pandang masyarakat tersebut. Dengan kata lain, sistem nilai filsafat tersebut menjadi dasar dari pola aturan perilaku yang dianut oleh warga masyarakat yang bersangkutan. 3 wujud kebudayaan tersebut yaitu yang pertama, tingkat ide yang berupa sistem nilai oleh aturan dan perilaku tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan mempelajari antropologi, kita bisa menyadari keragaman budaya umat manusia dan pengaruh dalam pendidikan. Kebudayaan berarti semua cara hidup yang telah diperkembangkan oleh anggota-anggota suatu masyarakat. Hubungan terhadap masyarakat. Perbedaan geografis sebagaimana dikemukakan yang mencakup perbedaan yang disebabkan oleh faktor geografis seperti letak daerah pantai,
daerah pegunungan, daerah tropis, daerah subtropis, daerah tandus, daerah subur, dan sebagainya. Daerah subtropis terhadap pola kerja manusia akan berbeda dengan daerah tropis. Pada daerah subtropis ada 2 musim, di mana manusia kurang atau tidak dapat bekerja secara penuh, terutama pada musim dingin, sehingga keadaan ini memaksa manusia daerah subtropis untuk bekerja keras, mempersiapkan cadangan makanan untuk musim dingin. Demikian pula, masyarakat di daerah gersang akan terpaksa bekerja lebih keras untuk mempertahankan hidupnya dibanding dengan daerah subur. Hal tersebut mempengaruhi sistem nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, yang dengan sendirinya akan berlangsung di masyarakat yang bersangkutan, karena proses pendidikan tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungan geografis dan sosial kultural. Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Sistem nilai terdapat hubungan manusia dengan alam. Dalam hubungan dengan alam, sistem nilai budaya manusia terbagi atas sikap pasrah terhadap alam, sikap yang berusaha menyesuaikan diri dengan kehendak alam, serta sikap yang berusaha menguasai alam. Yang kedua, sistem nilai terhadap hubungan manusia dengan kerja. Dalam hubungannya dengan konsep kerja membedakan manusia, mereka yang berorientasi kerja hanya sekadar kerja, demi untuk memenuhi kebutuhan hidup kerja, demi untuk mencapai status tertentu, serta mereka yang bekerja untuk memperbaiki kerja itu sendiri. Yang ketiga yaitu sistem nilai terhadap hubungan manusia dan waktu. Dalam hubungannya dengan waktu, sikap manusia dibedakan menjadi 3, yakni sikap mental yang berorientasi pada waktu silam dan sikap mental yang berorientasi pada masa yang akan datang. Yang keempat, sistem nilai terhadap hubungan manusia dengan manusia lain. Dalam sistem nilai tentang hubungan manusia dengan manusia lain juga dibedakan menjadi 3, yaitu sistem nilai yang berorientasi secara vertikal, horizontal, dan sentral pada dirinya sendiri. Kelima yaitu sistem nilai terhadap hakikat hidup. Sistem nilai yang berkaitan dengan hakikat hidup juga dibedakan atas 3 pandangan utama, yaitu hidup itu sebenarnya buruk, karena itu manusia tidak perlu memperbaiki hidupnya. Kedua mengatakan bahwa hakikat hidup itu sebenarnya baik, sehingga perlu dinikmati sepuas-puasnya. Pandangan yang ketiga sebenarnya gabungan dari kedua pandangan tersebut. Implikasi pendidikan yang berlandaskan antropologi di Indonesia. Proses pendidikan bangsa kita sebelum kedatangan penjajah telah mempunyai landasan antropologi yang kuat. Diatur setelah bangsa Eropa datang, maka sistem persekolahan, kurikulum yang telah diatur dan disusun secara rapi oleh perencanaannya, kurikulum yang biasanya merupakan orang luar bagi masyarakat yang bersangkutan, sehingga kerangka pandang yang dijadikan acuan juga kerangka pandang yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Dilihat dari perkembangan kemajuan masyarakat, ternyata proses kemajuan yang dialami oleh masing-masing suku bangsa tersebut tidaklah sama. Meskipun di luar Jawa juga ada beberapa kerajaan di zaman sebelum penjajahan datang, namun soundtrack pemerintah terutama setelah penjajahan datang berada di Jawa. Perbedaan tingkat kemajuan yang mempengaruhi tingkat kebutuhan, pola pikir dan perilaku, serta pola konsumsi suatu masyarakat. Di daerah perkotaan
dan untuk kelas menengah atas, memberikan pendidikan untuk anaknya dari mulai tingkat pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi tidaklah merupakan suatu kesulitan. Namun, bagi masyarakat pedesaan serta dari lapisan bawah, meneruskan pendidikan merupakan biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Anak juga diperlukan sebagai sumber tenaga. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa angka drop out dari anak-anak keluarga tidak mampu tersebut tinggi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Dalam identifikasi, yang penting diperhatikan adalah sumber informasi dari masyarakat yang ingin diidentifikasi. Kedua, yaitu pelibatan partisipasi masyarakat setempat. Metode pelaksanaan adalah metode partisipator, di mana warga masyarakat sasaran didik dilibatkan dalam semua kegiatan pendidikan, mulai dari rencana kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber yang akan menjadi fasilitator belajar, serta ikut menilai hasil belajar. Di samping pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola kelingkungan, maka manusia mengatur suatu proses interaksi dalam suatu pola perilaku bermasyarakat, norma atau nilai-nilai yang merupakan wujud kebudayaan pula, yang tidak lepas dari sistem nilai filsafat yang menjadi kerangka pandang masyarakat.